di dalam rumah Tuhan. Sebab kasih Yesus yang mempersatukan kita, amin. Katakan tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, kuasa apapun tiada yang dapat memisahkan umat Tuhan, amin. Haleluya. Dengan penuh sukacita dan semangat, mari kita angkat pujian ini, katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan dengan penuh sukacita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sambil bergandengan tangan katakan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sambil tunjuk kiri kanan, depan belakang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau sahabatku, 3 orang katakan. Kau sahabat, 3 orang katakan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, amin, lebih banyak lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan iman nyatakan pujian ini. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami mau berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, meminta hadirat Tuhan mengalir bagi setiap kami. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami mau bawa korban persembahan kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan di hadirat-Mu. Mari Tuhan mengalirlah Engkau bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus yang baik, Yesus yang baik. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian. Jar kami Tuhan, amin. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Ini kerinduan umat-Mu Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari nyatakan, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Amin. Pimpin kami di setiap waktu. Katakan, sungguh besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agung, agunglah karya-Mu. Mari bawa hati yang bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan. Jiwa kami bersorak-sorak ketika kami datang ke rumah Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau yang mencelikkan mata rohani kami dan hati kami. Angkat segala selubung, angkat segala kecemasan, angkat segala sakit penyakit. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami, mengangkat segala perkara dan Tuhan menyelesaikan bagi kami. Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami dan memulihkan kami. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, dan seperti Maria yang diberkati, kami juga mau diberkati. Seperti Tuhan menolong perempuan yang 12 tahun dalam pendarahan, Tuhan juga yang menolong yang sakit. Di dalam kelemahan, di dalam patah semangat, Tuhan memberikan semangat yang baru dan kekuatan yang baru. Kami buka hati kami mohon Roh Kudus ambil alih dalam firman Allah pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 kita akan secara responsorial. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu menyidik sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu tidak mati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu berkata dan kamu lagi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan di dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu sangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dikatakan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berbuat
merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Hari ini kita masih di dalam tema kita tentang kesatuan, persatuan, kesehatian, sehati sepikir. Dan hari ini temanya adalah spesial, yaitu menang dalam ujian kesatuan. Amin, saudara. Saudara, sekali lagi kita sampaikan bahwa dalam hidup kita ini, saudara, kita selama kita masih hidup, kita pasti akan bergesekan satu dengan yang lain. Baik di rumah, suami istri, orang tua anak, dengan ipar, dengan besan, dengan teman sekerja, dengan teman segereja, dengan siapa saja. Dan kita dipersatukan dengan berbagai-bagai perbedaan, saudara. Ya, latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kehidupan sosial yang berbeda, pengalaman-pengalaman yang berbeda, masa lalu yang berbeda. Dan itu yang akan membuat akan ada konflik di mana-mana, saudara. Ya, jadi selama masih ada dunia itu pasti akan ada konflik, saudara. Ya. Dan tetapi saudara, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti seperti 2 minggu yang lalu saya sampaikan, bahwa persatuan itu, kesatuan itu, sehati sepikir itu harus diwujudkan. Dan itu dimulai dari? Mulai dari saya, bilang dong, yuk. Nah, hari ini dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10, kita akan belajar lebih banyak lagi, saudara. Apa yang pertama kita akan belajar di sini? Yang pertama adalah di dalam Yakobus 4 ayat 1 berkata begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Berarti sengketa dan pertengkaran itu yang merusak persatuan, kesatuan, betul? Ya kan? Ya kan? Sengketa, pertengkaran itu yang merusak kesatuan hati, ke persatuan. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuannya, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Maka yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita harus tahu, kita harus sadar sumber penyebab timbulnya ancaman dalam persatuan. Saya harus tahu apa yang membuat orang lain menjadi berselisih dengan saya. Saudara harus tahu kenapa orang menjadi tidak suka dengan sikap saudara. Yang menimbulkan ancaman persatuan, yang menimbulkan ancaman kesehatian. Itu ayat 1 Tuhan mengatakan dari manakah? Artinya kita harus mengerti penyebab-penyebabnya. Kalau kita tahu apa penyebabnya, maka kita bisa gimana? Menghindarinya atau kita dapat menyelesaikannya sesuai dengan sumbernya itu. Nah, di sini kita belajar, saudara, ada 4 hal yang membuat penyebab timbulnya ancaman dalam persatuan. Yang pertama adalah di dalam ayat 2 dan 6, yaitu hawa nafsu. Terutama di situ disebutkan iri hati dan kesombongan. Ya. Ketika seseorang iri hati akan keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain, keberuntungan orang lain, kekayaan orang lain, kebakat orang lain, saudara. Itu kalau tidak dihandle, kalau kita tidak membinasakannya di dalam nama Yesus, maka dia akan bisa menjadi sumber konflik. Ya. Contoh, misalnya ketika anak yang satu iri hati dengan anak yang lain, menganggap mama papanya kok lebih sayang nih sama kakak, lebih sayang nih sama adik, iri, cemburu. Itu bisa jadi sumber perkelahian nggak? Bisa. Kok mama nggak adil ya? Kok mama kalau panggil adik, panggil kakak,
dia datang, dia peluk. Tapi kalau aku kok ngomongnya begitu, nah, itu akan bisa memecah persatuan di dalam keluarga. Di dalam berjemaat juga seperti itu. Ketika menganggap kok ibu gembala sepertinya memperhatikan si Anu, aku sih enggak. Padahal tidak pernah seperti itu. Itu akan bisa menimbulkan perpecahan satu dengan yang lain. Ada seorang penulis mengatakan ini, iri hati itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Iri hati selalu berteman dengan kesombongan. Maka kita lihat ayat berikutnya, kesombongan, congkak, ya. Egois, kebencian, ketersinggungan, dan dendam, saudara. Nah, saudaraku, saudara ada di pepatah kita. Saya nggak tahu apakah tulisannya betul apa enggak, tapi ada di pepatah kita orang Sumatera, apa? Dang diau, dang diho, lean tu begu. Saudara, itu tidak boleh ada. Amin, saudara. Yang nggak mengerti, terjemahan bahasa Inggrisnya begini. Kalau nggak sama aku, nggak juga sama kau. Bagus kita kasih sama setan. Jadi kalau bukan aku yang menduduki jabatan itu, kau pun tak boleh di situ. Kalau bukan aku yang dapat berkat ini, kau pun nggak boleh. Bagus kasih sama orang. Bodoh apa enggak, saudara? Bodoh. Makanya kita lihat, saudara, dalam kepemerintahan Indonesia, kenapa tidak ada orang-orang yang di dalam Tuhan punya prinsip begitu? Dan ini harus kita ubah, saudara. Seharusnya kita bersuka cita ketika ada orang yang Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa kita tidak terpilih misalnya? Kenapa kita tidak lebih baik? Mungkin kita tidak dipromosikan. Mungkin Tuhan melihat belum waktunya. Atau kita belum siap. Kenapa orang lain kok cepat kali diberkati ya, kok aku belum? Tuhan bisa memberkati kita. Tetapi ada hal yang harus dibereskan. Dibereskan masa lalu, dibereskan sampah-sampah rohani, sampah-sampah masa yang lalu. Pasti Tuhan akan berkati. Dan mari kita bergandengan tangan sama-sama, karena Tuhan sudah kasih lihat. Betul, saudara. Jadi saudara, kita nggak perlu iri hati satu dengan yang lain. Amin, saudara. Nggak perlu kita membanding-bandingkan keberhasilan orang lain dengan kita, dengan kesuksesan orang lain, dengan keberuntungan orang lain. Tidak perlu, karena berkat saudara, berkat masing-masing itu kepada setiap orang berbeda-beda. Kalau kita belajar di dalam kitab tentang talenta itu, Tuhan memberikan ada yang 5, ada 2, ada 1. Tuhan mengatakan di situ adalah menurut kesanggupan orang itu. Amin, saudara. Saya mau sampaikan ketika ada perpecahan itu, saudara, ada yang mengatakan gini, sumbernya akhirnya saya ribu ngerti. Dia ngomong gini, ibu, saya pengen seperti ibu. Saya bilang, jangan seperti saya, seperti Yesus lah, saya bilang. Seperti itu, gak perlu, saudara, gak perlu minder, gak perlu juga iri hati. Karena Tuhan mengasihi kita secara pribadi. Tuhan memberkati kita secara pribadi. Tuhan mengenal saudara dan saya secara pribadi. Mungkin orang lain misalnya lebih maju dari kita, ada harga yang sudah lebih dulu dia bayar barangkali, saudara. Jauh dari kita. Mungkin jam doanya lebih banyak dari kita. Jam mengasihi Tuhannya lebih banyak dari kita. Jam membacanya lebih banyak dari kita. Apa saja. Amin, saudara. Kita diingatkan sumbernya itu perpecahan adalah ketika ada hawa nafsu, yaitu disebutkan iri hati, kesombongan yang bisa merusak persatuan, merusak kesatuan. Amin, saudara. Ya. Dan ketika kita juga di situ dikatakan ayat 6, kita menganggap diri kita juga lebih baik dari orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah, itu juga bisa membuat orang tersinggung. Betul nggak, saudara, ya? Dan itu juga bisa membuat perpecahan, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita baca dalam ayat 2 dan 3 di situ, apa sumber penyebab persatuan terpecah adalah
Di situ dikatakan kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa, sehingga tujuanmu nggak tercapai. Karena tujuanmu nggak tercapai, kamu salahkan semua orang. Atau kamu doa tapi doamu salah. Nah, apa yang kedua menjadi sumber perpecahan? Ternyata saudara, ya, ini diangkat, topik ini diangkat, yaitu kehidupan doa itu sangat berpengaruh dalam kesatuan dan kesehatian. Ketika orang yang kehidupan doanya terjaga, itu pasti dia akan lebih sabar. Coba deh saudara, ketika saudara banyak doa, saudara akan lebih sabar. Kalau orang lebih sabar, tentu pertengkaran akan gimana? Bisa terhindari, kan gitu ya. Orang yang kehidupan doanya terjaga akan lebih dapat memahami dan menerima orang lain. Orang yang kehidupan doanya terjaga akan mudah mengampuni. Kan sumber perpecahan itu karena gak mau ngampuni, mengingat-ingat. Terus akan kita keluar, terus kita akan ngomong yang gak benar-benar. Kan itu. Orang yang kehidupan doanya terjaga akan dapat mengendalikan diri dari emosi yang tidak terkendali. Orang yang kehidupan doanya terjaga akan punya hikmat bahwa bertengkar itu tidak ada gunanya, bahkan menghabisi energi kita. Ya kan saudara? Menghabisin energi, kita capek, dia pun capek, persahabatan terputus, hati menjauh, maka ya tidak sehati lah, tidak sepikir, kan gitu. Ayat ini berkata, jadi ini bukan hanya mengenai tentang jawaban doa atau tidak, karena judul perikop ini adalah persahabatan dengan dunia dengan persahabatan dengan Allah, dan judulnya ini berkaitan dengan pertengkaran, kan disebutkan itu tadi. Jadi saudara, ketika engkau banyak berdoa, itu akan menjaga persatuan. Ketika engkau berdoa untuk suamimu, engkau berdoa buat istrimu, engkau berdoa buat orang tuamu, engkau berdoa buat anak-anakmu, saudara, itu akan memberikan ketentraman. Berdoa bagi teman-teman sepelayanan, saudara, ya. Berdoa untuk bangsa dan negara ini, berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin gereja. Itulah yang akan bisa menjaga kesatuan dan kesehatian di bangsa dan negara maupun di keluarga kita. Dikatakan di sini kehidupan doa, yaitu tidak berdoa atau engkau berdoa salah. Jadi kalau engkau berdoa begini, Tuhan, cepatlah balaskanlah sama dia. Emang cocok kali lede itu, udah sakit kali hatiku. Rasanya gitu. Doa saudara gak dijawab. Amin saudara. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, lihat dia Tuhan, aku tadi sakit hati dengan ngomongannya, ampuni dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Wah, itu akan meredupkan hatinya saudara. Hatinya akan terbuka oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, coba perhatikan kehidupan doamu, saudara. Mana yang lebih banyak kita berkata-kata yang sia-sia atau kita berkata-kata dengan Tuhan? Kalau kita lebih banyak berkata-kata di dalam doa kita, saya yakin saudara, itu akan bisa meredakan ketegangan-ketegangan apapun itu. Karena kehidupan doa seperti saya katakan membuat orang itu semakin sabar, bisa mengampuni, bisa memahami, bisa memberikan hikmat, ya kan? Satu dengan yang lain. Yang ketiga, ayat 4 dan 5 berkata begini. Tidakkah kamu tahu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Maka yang ketiga kita tahu saudara, nilai-nilai dunia juga akan bisa menjadi sumber perpecahan, kesatuan, kesehatian dalam keluarga, di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam berjemaat,
di dalam lingkungan sosial, di dalam saudara bersaudara. Contoh saudara, contoh ya. Nilai dunia berkata begini, bahkan sudah ada dikibarkan bendera LGBT. Perselingkuhan. Itu nilai-nilai dunia menganggap wajar saja. Ada yang menyebutkan berselingkuh itu selingan indah keluarga utuh, katanya gitu, dipleset-plesetkan. Nilai dunia. Kalau saudara mengadopsi itu, saudara, maka saudara pasti sedikit banyaknya akan terpengaruh dengan nilai itu. Sehingga ketika saudara ada di lingkungan keluarga yang lingkungan teman yang tidak baik, atau gitu saudara keluar melangkah dari rumah, maka engkau berkata, kalau aku sudah keluar dari pintu rumah, aku bukan milik pasanganku lagi. Wah, itu kan bisa mengubah persatuan, betul nggak saudara? Kita buka celah untuk itu. Nah, makanya mulailah dengan saudara, cerita-cerita curhat dulu, bonceng sana sini, akhirnya jatuhlah di dalam perselingkuhan, dan akhirnya rumah tangga itu pecah, saudara. Atau dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan gini. Ayo kita baca dulu ini, Pengkhotbah 11 ayat 9. Ada nilai-nilai dunia yang mengatakan, ayo anak muda, selama engkau masih muda, udah, suka-suka aja hidupmu. Nanti kalau mau mati baru bertobat, baru melayani Tuhan. Tapi apa dikatakan di sini? Yuk kita baca yuk. 1, 2, ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi nilai dunia mengatakan, ayolah selama masih ada kesempatan, mumpung masih kuat, mumpung ada masih pertemanan, gak apa-apa, minum-minum aja kita, main-main aja kita. Nanti kita seperti orang yang di kayu salib itu. Tuhan ampuni aku, ingatlah aku di Firdaus. Apakah engkau akan dapat kesempatan itu? Tidak ada yang tahu. Dan ketika saudara akan mulai masuk, misalnya anak muda mengadopsi ini, maka dia akan suka pergi ke pergaulan yang suka-suka, minum suka-suka, berpulang suka-suka, dan itu menimbulkan perpecahan nggak di rumah? Setidaknya orang tua pasti akan marah, ya kan? Dari mana aja, kan gitu. Udah nggak usah pulang lagi. Wah, kan udah jadi bertengkar. Itulah yang dikatakan sumbernya karena bersahabat dengan dunia. Ketika kita bersahabat dengan dunia, kita bermusuh dengan Allah. Sederhana aja, saudara. Kalau kita bermusuh dengan Allah, tentu tidak ada kedamaian, ya kan? Betul? Gak mungkin ada kedamaian kalau nilai-nilai dunia yang engkau hidupi bukan nilai-nilai kerajaan Allah. Prinsip-prinsip hidupmu, prinsip-prinsip dalam nikah rumah tanggamu bukan prinsip kerajaan Allah. Saya menjamin pasti tidak ada kedamaian di sana. Karena pasti akan berbeda. Ya. Nah, kemudian yang keempat kita lihat di sini, yaitu di dalam ayat selanjutnya, ayat 6 sampai 8 itu, pemecah kesehatian adalah iblis. Iblis, saudara. Iblislah yang memecah kesatuan Adam dan Hawa dengan Tuhan. Kalau engkau baca dalam kitab Kejadian, saudara, setiap hari Tuhan itu datang ngobrol-ngobrol dengan Adam dan Hawa. Setiap hari. Tetapi pada saat Tuhan tidak hadir secara fisik bagi mereka, iblis masuk dan memberikan pemahaman yang salah untuk manusia yang pertama itu memberontak. Dengan mengatakan, kalau kamu makan buah pengetahuan ini, jadi dirusaklah ketaatannya kepada Tuhan. Dirusaklah kepatuhannya kepada Tuhan. Sehingga manusia itu melawan kepada Tuhan. Makanya akhirnya dosa pemberontakan ada di mana-mana. Iblis yang memecah kesatuan kakak adik Kain dan Habel.
ketika dia sudah berhasil membuat Adam dan Hawa jauh dari Tuhan, jadi pada waktu mereka sudah dipecah, Tuhan datang pada waktu itu dan akhirnya mereka sembunyi. Ya kan? Cerita itu kan begitu, dia sembunyi, takut kepada Tuhan. Akhirnya keturunannya saudara, Kain dan Habel, itu anak yang pertama dalam keluarga itu, saling membunuh. Karena apa? Iri hati. Kain iri hati kepada Habel. Ya. Kemudian di dalam Filipi 4 ayat 2, iblis juga memecah kesatuan di antara pelayan. Ada namanya di situ Sintike dan Euodia. Jadi kita harus waspada. Iblis juga ada di tengah gereja. Ada di mana-mana. Amin, saudara. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 27. Ayo kita baca yang ini saja. Yang lain saudara baca. Iblis juga memecah kesatuan di antara murid-murid Yesus. Yang berapa muridnya? 12. Satu dirusak karena dia buka celah. Hatinya terpaut kepada duit, kepada mamon. Ya, dia jatuh di sana. Ayo kita baca ini. 1, 2 ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Iblis yang masuk kepada siapa? Yudas Iskariot. Disebut jelas di situ kerasukan iblis. Sehingga dia pisah daripada Tuhan. Saudara. Sehingga dia terpisah dari kesatuan dengan murid-murid yang lain. Nah, oleh sebab itu kita masuk yang kedua. Ketika terjadi gangguan kesatuan dan kesehatian, ayat 9 berkata, kita harus sadar sebenarnya kita akan mengalami kemalangan, mengalami duka cita dan ratapan. Coba kita baca ini, Yakobus 4 ayat 9 tadi. 1, 2, ya. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Kenapa ayat ini tiba-tiba muncul? Itu bukan tiba-tiba muncul dikatakan sadari kemalanganmu, tapi itu ada runtutannya dari atas. Yaitu ketika terjadi perpecahan, ada iri hati, ada kesombongan, ada ketidaksehatian. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita akan mengalami kemalangan. Jadi perpecahan, ketidaksehatian, ketidakkesatuan itu berefek kepada semua. Dan kita akan mengalami kemalangan. Di situ pasti akan ada duka cita. Di situ pasti tidak akan ada damai sejahtera. Di situ akan ada ratapan, tangisan di sana. Nah, oleh sebab itu yang ketiga adalah, saudara, di dalam ayat 7, 9, dan 10. Oleh sebab itu, saudara, mari kita akan menang di dalam ujian kesatuan. Amin. Amin, saudara. Dengan apa? Tadi kita sudah tahu, pertama sumbernya dari mana? Dari mana tadi? 1 dari hawa nafsu. Kedua dari apa? Bukan, hawa nafsu itulah yang iri hati, kesombongan. Kedua apa? Dari persahabatan dengan dunia. Kemudian dari iblis. Satu lagi dari kehidupan doa yang tidak terjaga. Kita harus tahu, coba seleksi dalam hidupmu. Kenapa kamu asal ngomong sama anakmu berkelahi? Ngomong sama orang tuamu berkelahi? Ngomong sama teman, saudara nggak suka, dihindari saudara. Cek dari 4 ini, apa yang menjadi penyebab? Dan kita bertobatlah untuk itu. Nah, bagaimana kita menang terhadap ujian kesatuan? Yang pertama tadi kita harus melihat apa yang menjadi penyebab. Kemudian yang berikut di sini kita katakan, yaitu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Karena yang membangkitkan iri hati,
yang membangkitkan saudara kita tidak suka berdoa, yang membuat kita bersahabat dengan dunia adalah karena iblis juga yang menyeret kita dalam maksud dan rencananya. Maka di dalam ayat 7, mari kita akan baca saudara ayat 7. Jadi ini bukan ujuk-ujuk berkata tunduklah kepada Allah lawanlah iblis, tetapi ini dalam konteks untuk menjaga kesatuan. Ayo kita baca 1-2 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Jadi bagaimana kita menang terhadap ujian kesatuan? Kita tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis yang membuat perpecahan. Lawan iri hatimu. Katakan di dalam nama Yesus, perasaanku itu nggak betul, pikiranku tadi itu nggak betul. Aku lawan, aku hancurkan, aku rubuhkan itu di dalam nama Yesus. Karena sering sekali asumsi kita kepada orang lain sebenarnya tidak terbukti. Kita pikir orang itu kok sombong kali, ternyata setelah kita kawan enggak. Tapi kita sudah asumsi duluan. Nah, kemudian yang berikut adalah dikatakan mendekat kepada Allah, tahirkan tanganmu. Artinya saudaraku, penyebab-penyebab itu mari kita akan terbuka dan kita mau perbaiki di bagian yang 4 poin tadi itu. Apakah karena ada hawa nafsu? Kalau kita iri kepada orang lain, maka katakan, biarlah aku juga mau bayar harga supaya aku juga akan seperti dia, harus begitu. Ya, kita mendekat kepada Allah. Dan kemudian saudara, apa di sini dikatakan? Ayat yang 9 di situ dikatakan berbicara kita harus, karena kita tahu tadi bahwa itu menimbulkan ratap dan kemalangan, maka kita harus bisa menyelesaikan yang namanya penyebab-penyebab persatuan terpecah. Harus diusahakan, harus diselesaikan. Dengan bagaimana? Ayat 10, dengan rendah hati. Kenapa ayat 9 sampai 10, mulai dari ayat 7 sampai 10 dikatakan tunduklah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Karena kita ingat saudara, bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus perselisihan, pertengkaran dapat diselesaikan. Karena saudara masih ingat ayat-ayat firman Tuhan sebelumnya yang mengatakan di kayu salib dialah yang mempersatukan kedua belah pihak yang berseteru, yang bisa mematahkan, merobohkan tembok pemisah, yang bisa menyatukan. Makanya dikatakan tunduk kepada Allah, dengar apa kata firman Tuhan, dan lawan iblis. Kemudian lawan iblis, kemudian selesaikan perpecahan itu, karena itu akan menimbulkan kemalangan bagi semua orang, termasuk kita sendiri. Jadi jangan merasa bahwa dirimu itu sebagai korban. Kalau kita selalu di dalam masalah pertengkaran kita merasa diri kita sebagai korban, maka kita tidak akan mau menyelesaikan masalah itu. Tapi mari berdoa, mari bawa itu di kaki Tuhan. Mari selesaikan di hadapan Tuhan dengan apa? Dengan rendah hati. Rendah hatilah satu dengan yang lain. Saling mengaku dosa lah. Katakanlah aku yang salah. Jangan tunggu orang lain yang datang kepadamu. Kau harus ngomong, kau yang salah tadi ya, kau yang mulai. Ada kan lagu itu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Seharusnya gitu, ya kan saudara? Jadi jangan tunggu-tunggu penyelesaiannya dari orang lain, ya. Makanya Tuhan kan selalu bilang begini, kalau engkau ada sesuatu, engkau ketahui ada sesuatu di hati orang lain tentang kamu, Tuhan suruh apa? Pergilah, berdamailah dengan
orang itu. Bukan Tuhan bilang kalau ada sesuatu di hatimu. Kan ayat itu berkata gitu. Ya kan, pergilah dan ampuni kepada orang itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita akan terbuka di hadapan Tuhan. Dan marilah saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, untuk kita selalu mengusahakan untuk kita menang terhadap ujian kesatuan. Kita merendahkan hati kita. Keegoisan kita itu pangkas. Amin, saudara. Ya, harga diri kita itu pangkas. Gak ada guna saling menonjolkan harga diri. Aku yang paling benar, kau yang salah. Aku yang menjadi korban, kau penyebabnya. Gak perlu, saudara. Karena ternyata ayat itu berkata, semua akan mengalami kemalangan. Tidak ada damai sejahtera. Bahkan kalau kita baca Mazmur 133, mari kita baca ini ayat yang terakhir. Di situ dikatakan bahkan sumber berkat kita pun akan terhalang. Itulah yang disebut kemalangan itu, saudara. Ratap itu. Tadinya berkat ingin dikasih, tapi karena bertengkar terus gak jadi berkat. Ketika ada orang ingin ngelamar anakmu, tapi dilihatnya mama bapaknya suka berkelahi, gak jadi dilamar. Ketika mau dipromosikan, dilihatkan, saya pernah kasih kesaksian, ternyata istrinya suka berkelahi, gak jadi dipromosikan. Ayo kita baca sama-sama Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Yuk, 1, 2 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamanya. Persaudaraan yang rukun, kesatuan yang dijaga. Ayat ini berkata Tuhan perintahkan berkat. Karena di sana ada kesehatian, doa bersama-sama. Doa bersama-sama, dua sepakat, Tuhan perintahkan berkat. Amin, saudara. Jadi dengan sendirinya itu kan terjadi. Tapi kalau di rumah tangga bangun tidur sudah berkelahi, berkat pun hilang. Kenapa? Kalau saudara meninggalkan rumah dalam kondisi hati panas, saudara pasti di tempat kerja juga hati saudara masih panas. Sedikit banyaknya, betul apa enggak? Iya, saudara. Ya. Dan apakah mempengaruhi kinerja dan hasil saudara? Pengaruh apa enggak? Pengaruh lah. Kemudian saudara buka kedai, hati saudara, muka saudara masih muruk kan, gitu ya. Orang pun takut, yuh, kok seram kali wajah bapak ini, ibu ini, tak jadi dia belanja di tokomu. Kan gitu, saudara, rentetannya. Terus ketika saudara ada duit, terus saudara akhirnya mengingat, aduh istriku tuh suka berkelahi aja, nggak usah lah pulang dulu. Minum-minum lagu dulu. Ya, berkat yang tadi untukmu nggak jadi, saudara, udah dibawanya ke kedai kopi. Itu kan dikatakan tadi kemalangan, kan gitu tadi ya. Nah, jadi kalau kita ngerti ini, bahkan dikatakan Tuhan perintahkan kehidupan. Nah, otomatis ketika ada perselisihan, pertengkaran, tidak ada kehidupan di sana, kan? Kehidupan komunikasi mati, hati menjadi dingin, tidak ada semangat. Nah, oleh sebab itu, ayo, mari kita menang terhadap ujian kesatuan. Amin, saudara. Apa yang 4 sumber ini yang membuat kita sering berkelahi, bertengkar, tidak ada persatuan? Mungkin ada hawa nafsu dalam hidup kita yang belum disalibkan di dalam nama Yesus. Nanti akan ada baptisan selam pada bulan depan, minggu kedua. Saudara-saudara yang belum lahir baru, ayo ikut dalam bimbingan, ya. Supaya kehidupan lama saudara ditenggelamkan, saudara. Karena itu penyebabnya, iri hati, kecongkakan, kesombongan, gampang tersinggung, ya kan. Kemudian yang kedua tadi apa? Persahabatan dengan dunia. Kemudian kehidupan doa yang tidak terjaga. Kemudian yang keempat, karena pekerjaan iblis. Tunduk
tunduk kepada Allah dan lawan. Artinya berusaha untuk dapat mengatasi penyebabnya itu. Dan selesaikan dengan rendah hati. Karena ternyata itu membuat kita mengalami kemalangan, ada duka cita. Persatuan yang terganggu akan merusak seluruh sendi-sendi hidup kita. Sendi kesehatan, sendi sukacita, di pekerjaan, hubungan satu dengan yang lain. Kalau saudara, anak-anak saudara lahir dari keluarga yang suka berkelahi, percayalah di luar, dia akan mencari pelampiasan emosinya itu bagi orang lain, teman yang lain. Dia juga akan menjadi sumber masalah. Jadi kalau begitu saudara, mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Jaga omongan kita yang membuat orang lain tersinggung. Amin saudara. Dan jaga hati kita juga untuk jangan gampang. Iya gitu saudara. Itu akan bisa ketika apa? Perbanyaklah kehidupan doa. Dengan selalu mendekat kepada Tuhan. Dan lawan iblis. Nah konteks itu di dalam ini Yakobus 4 ini saudara. Ya mari renungkan firman Tuhan. Mari bersungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Ayo dengan adanya pembelajaran sepanjang bulan ini, maka kita berharap kesatuan sehati dalam keluarga, di dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Jadilah engkau menjadi orang yang membawa damai. Sehingga orang akan bisa melihat, iya beda itu orang yang beribadah dengan tidak. Memang beda orang yang mengalami Tuhan dengan apa. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara akan baca di dalam Yohanes 17 yang menjadi kerinduan Tuhan. Bahkan dia berdoa untuk kita supaya kita menjadi satu, sama seperti Bapa adalah satu. Amin saudara. Biar laki-laki kita juga di GSJ Kudus saling satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mendoakan. Ya, ya. Rendah hati sebagai orang tua, rendah hati sebagai anak, rendah hati sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan, sebagai siapa saja. Saudara, coba saudara kalau di sampingmu adalah pasanganmu, atau siapa yang di sampingmu, anak sama ibu, kakak, teman sama teman, coba Bapak bergandengan tangan satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan mulailah dari kami, mulailah dari saya. Untuk Tuhan kami boleh membawa kedamaian di mana kami berada. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang membawa damai. Kan itu yang Tuhan bilang ya. Mari kita naikkan dari awal. Kami rendahkan diri. Haleluya. Mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat terseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan
orang tua, anak, sesama pelayan, sesama jemaat, sesama berbangsa dan bernegara. Kami mau menundukkan hati kami Tuhan. Kami mau hancurkan segala keegoisan kami Tuhan. Kami mau hancurkan kesombongan kami Tuhan. Harga diri kami rendahkan di kaki Yesus. Kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan hati yang mengampuni. Kami memerlukan hati yang mengasihi. Hati yang suka berdoa. Hati yang peduli satu dengan yang lain. Karena di mana ada kesehatan, ada berkat Tuhan nyata. Ada damai sejahtera Tuhan nyata. Ada kesehatan yang nyata bagi kami. Tuhan Yesus, kami undang hadirat-Mu memenuhi kami. Karena Engkau adalah Raja Damai, kami adalah anak-anak Allah. Maka setiap kami Tuhan sedang berdoa bagi kami supaya kami juga membawa kedamaian dimanapun kami berada. Tuhan, kami memerlukan Engkau, kami mendekat kepadamu, kami tunduk kepada firman Allah, dan kami bersepakat kami mau melawan iblis, tipu muslihat iblis yang menghancurkan kesehatan di dalam keluarga kami, maupun di dalam berjemaat, di dalam dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikanlah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin.